Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya ceritain sambil nangis, saya kayak rasa apa ya, yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya, Oh. Di video? di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sampai ngetik. nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil ngetik. nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh Aep dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya ceritain sambil nangis, saya kayak rasa apa ya, yang dulu-dulu. Di video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil nulis. Iya. Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih? Kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya ceritain sambil nangis. Saya kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil nulis. Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya ceritain sambil nangis. Saya kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sampai ngetik. nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil nulis. Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil nulis. Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil ngetik. nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis, saya itu kayak rasa apa ya, yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil ngetik. nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil nulis. Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis, saya itu kayak kerasa apa ya, yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil ngetik. nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih? Kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil ngetik. nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis, saya itu kayak rasa apa ya, yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil nulis. Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya ceritain sambil nangis, saya kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil nulis. Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih? Kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh Aep dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil ngetik. nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil nulis. Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh Aep dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh Aep dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh Aep dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh Aep dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis. Saya itu kayak rasa apa ya? Yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri-nya? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil Sambil nulis? Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri.
Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Renaldi menceritakan respon penyidik Mabes Polri sampai menangis saat mendengar cerita detik-detik Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Menurut Aldi, saat pemeriksaan di Mabes Polri penyidik sampai menangis. Aldi diperiksa selama 7 jam dalam laporan polisi tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh AF dan Dede. Saat diperiksa, Aldi mengaku menceritakan apa yang ia alami bersama 7 terpidana lain di tahun 2016. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 WIB, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Menurutnya saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Kabag Penum Polri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri, makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Mabes Polri mah beda dengan polisi yang kamu tuh dulu. Iya Pak. Beda kan? Beda Pak. Nggak galak kan? Enggak Pak. Oh polisinya sampai sedih. Ya iya Pak, saya itu ceritain sambil nangis, saya itu kayak kerasa apa ya, yang dulu-dulu Di yang video nggak kamu waktu itu? Di video Pak. Sama Mabes Polri? Iya. Oh. Di video? Di video Pak. Oh, jadi Mabes Polri itu ngedengerin? Ngedengerin sambil nulis, sambil nulis. Oh, kamu di video? Iya. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu